Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi presentasi untuk mata kuliah Mobile Programming untuk tugas pertemuan keempat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrian. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Hari ini saya akan membawakan materi presentasi mengenai membuat list view produk dan juga membuat root atau mekanisme pindah halaman. Nah, nanti diharapkan hasil akhirnya akan menjadi seperti ini kurang lebihnya. Di sini ada halaman product list, menampilkan list produk. Nah, lalu di sini untuk list produknya kita menggunakan widget list view, dan ketika salah satu produk itu kita pilih, maka nanti akan berpindah halaman ke halaman produk detail. Jika kita klik produk B, maka nanti masuk ke produk detail untuk produk B. Begitu juga produk yang lainnya. Baik, di sini saya sudah menginisialisasi project Flutter dan saya sudah menjalankan perintah Flutter run juga, dan sudah muncul juga di emulatornya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita mulai saja untuk pembuatan proyeknya. Di sini saya akan menerapkan juga arsitektur MVC atau Model View Controller untuk pembuatan proyeknya. Nah, di sini karena kita menggunakan arsitektur MVC atau Model View Controller, maka di sini yang akan pertama kali kita buat adalah modelnya terlebih dahulu. Nah, di sini karena kita akan membuat list produk, berarti di sini kita akan membuat model untuk produknya terlebih dahulu. Nah, di sini di folder lib, di sini kita buat 3 directory yang masing-masing untuk models, lalu untuk controllers, dan juga untuk views-nya. Nah, di sini pertama kita akan membuat model untuk produknya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat satu file, kita kasih beri nama product.dart. Nah, lalu di sini kita akan buat ya kelas sederhana sih untuk model produknya. Nah, kurang lebih untuk model produknya seperti ini, dimana di sini untuk masing-masing produk terdiri dari name atau namanya, lalu description atau deskripsi singkat dari produk tersebut, dan juga price atau harga dari produk tersebut. Setelah kita membuat model untuk produk, selanjutnya di sini kita akan beralih ke pembuatan controller. Nah, di sini kita akan buat controller untuk list produknya. Nah, di sini kita buat satu file, kita beri nama product underscore list underscore controller.dart. Nah, lalu di sini kita buat kelas product list controller. Nah, di sini fungsi controller itu adalah sebagai jembatan yang menghubungkan model dengan view, atau dia itu sebagai business logic dari aplikasi yang kita buat. Nah, di sini kita buat kelas product list controller. Nah, karena dia ini adalah hanya menampilkan list produk saja, nah di sini kita inisialisasi list produknya. Nah, ini kita panggil model produknya. Nah, di sini otomatis terimport
untuk model produknya. Lalu di sini kita inisialisasi untuk masing-masing produknya. Di sini kita buat produk dummy saja. Kita berikan nama, deskripsi, dan juga harga untuk masing-masing produknya. Nah, kurang lebih untuk produk list controller seperti ini. Oke, baik, di sini kita sudah membuat model produk dan juga produk list controller. Selanjutnya di sini kita akan membuat produk list view. Nah, di sini kita buat satu file di dalam folder views dengan nama product list view.dart. Lalu di sini kita gunakan stateless widget dan kita beri nama product list view. Nah, lalu untuk returnnya kita gunakan scaffold widget. Lalu app barnya kita gunakan app bar widget dengan background colors.amber, dan juga title-nya di sini kita gunakan teks dengan isi product list untuk title-nya. Lalu untuk body-nya di sini kita akan menggunakan list view widget, lalu kita menggunakan metode list view.builder. Nah, sampai sini dulu kurang lebih produk list view seperti ini. Nah, lalu di sini kita perlu menghubungkan produk list view ini dengan produk list controller. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Nah, di sini kita definisikan properti untuk controller kita. Di sini dengan tipe product list controller. Lalu kita update untuk konstruktornya agar product list view ini membutuhkan product list controller. Lalu kita balik lagi ke list view widget. Ini kita update item count-nya. Nah, item count di sini ini berarti banyaknya item yang ditampilkan pada list view. Nah, berarti ini sama dengan banyaknya item produk yang akan ditampilkan. Nah, di sini kita bisa akses melalui controller.products.length. Lalu untuk item buildernya kita update menjadi seperti ini. Nah, di sini kita ambil masing-masing produknya kita ambil, lalu kita return list style widget. Lalu untuk title-nya sendiri di sini kita gunakan product name-nya, sedangkan untuk subtitle-nya kita gunakan product description-nya, dan untuk trailing-nya kita gunakan product price-nya. Nah, ini untuk produk price-nya kita konversikan dulu ke string, karena dia produk price ini adalah tadi double ya tipenya. Lalu di sini terakhir untuk metode on tab-nya ini kita beri function kosong terlebih dahulu. Nah, kurang lebih untuk product list view kurang lebih seperti ini. Nah, lalu di sini kita bisa gunakan product list view-nya ini di file main.dart. Ini kita hapus dulu yang kode yang tidak perlu.
lalu di sini kita untuk home-nya kita panggil product list view. Nah, di sini product list view membutuhkan controller ya. Nah, oleh karena itu kita definisikan controllernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita berikan product list controller sebagai parameternya. Nah, kurang lebih untuk di my app-nya kurang lebih seperti ini. Kita panggil product list view, lalu kita berikan instance product list controller yang kita inisialisasi di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita bisa hot restart untuk melihat perubahannya. Kita gunakan kombinasi keyboard Shift R. Nah, maka di sini tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita update di product list controllernya, misalkan kita tambahkan produk baru, misalkan di sini produk D, lalu kita save. Lalu di sini kita hot restart. Nah, maka dia otomatis akan nambah ya untuk produk D di sini. Nah, kurang lebih untuk product list view kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita juga sudah berhasil menerapkan arsitektur model view controller atau MVC. Oke, baik. Setelah tadi kita sudah membuat product list view dan kita sudah berhasil menampilkan list produk seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tampilan untuk produk detailnya. Lalu, tapi sebelumnya di sini kita akan membuat controllernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat satu file lagi dan kita beri nama product detail controller .dart. Nah, lalu di sini kita buat kelas product detail controller. Lalu di sini untuk propertinya kita definisikan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih untuk produk detail controller seperti ini. Ya, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan model produk ya. Karena di sini memang di produk detail ini kita akan menampilkan semua detail dari produknya. Maka di sini kita membutuhkan product name, product description, dan juga product price-nya. Nah, selanjutnya di sini barulah kita membuat product detail view. Nah, di sini di dalam di dalam folder view kita buat satu buah file dengan nama product detail view.dart. Nah, lalu di sini untuk product detail view kita menggunakan stateless widget ya, karena memang tidak ada data yang dinamis. Lalu kita beri nama di sini product detail view. Nah, lalu di sini ini kita hubungkan dulu product detail view-nya ini dengan product detail controller. Nah, di sini kita definisikan properti untuk controllernya dengan tipe product detail controller. Lalu API
kita update konstruktornya, require this controller, berarti si product detail view ini membutuhkan product detail controller. Lalu untuk returnnya ini kita seperti biasa menggunakan widget scaffold. Lalu untuk app bar-nya di sini background color-nya kita menggunakan warna yang sama, colors.amber. Lalu untuk title-nya kita gunakan text widget. Lalu kita beri teks product detail. Lalu untuk body-nya di sini kita gunakan widget padding. Lalu di sini kita beri padding untuk semua sisi ya, atas, bawah, kiri, kanan sebesar 16 pixel. Lalu untuk child-nya kita gunakan widget column. Ini kita atur cross axis alignment-nya. Dan juga untuk children-nya di sini ya kita sederhana aja sih. Kita gunakan text widget saja. Lalu di sini kita tampilkan semua detail dari produk. Jadi namanya, deskripsinya, dan juga harga atau price-nya. Nah, di sini kita bisa akses menggunakan controller.name. Nah, ini controller.description dan controller.price. Ini jangan lupa kita konversikan dulu ke string untuk price-nya. Nah, kurang lebih untuk produk detail view seperti ini. Nah, lalu di sini kita update product list view-nya, karena di sini di product list view-nya ini di list style widget, lalu di on tab-nya ini kita masih menggunakan fungsi kosong ya. Jadi kalau misalkan kita tab atau kita pilih produk, salah satu produk, nah ini tidak ada aksi apa-apa ya, karena memang di sini kita berikan fungsi kosong seperti ini. Nah, di sini ini kita update untuk on tab-nya agar dia itu men-trigger untuk pindah halaman ke halaman produk detail. Nah, berarti di sini kita gunakan navigator, lalu of context dot push, kita gunakan fungsi push. Lalu di sini kita gunakan material page root. Lalu di sini kita update menjadi seperti ini. Kita return product detail view. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, cuma di sini product detail view membutuhkan controller. Nah, maka di sini kita harus definisikan controllernya terlebih dahulu. Di sini kita definisikan product detail controller. Product detail controller. Nah, di sini dia membutuhkan name, description, dan juga price. Nah, ini dari mana datanya kita bisa ambil? Nah, kita bisa ambil dari si product list controller ini. Nah, dari sini, karena kita kan sudah mendapatkan masing-masing produknya ya. Nah, di sini kita tinggal berikan saja product.name, product.description, dan juga product.price. Lalu product detail controllernya kita berikan ke product detail view. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita bisa lakukan hot restart, shift R. Nah, di sini harusnya aplikasinya sudah terupdate. Nah, kita bisa coba tes tab salah satu produk. Nah, di sini dia akan berpindah halaman ke halaman produk detail.
kita klik produk B, maka muncul produk detail untuk produk B. Kita klik produk C, akan juga muncul halaman produk detail untuk produk C. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan begini kita sudah berhasil membuat list view produk dan juga mengimplementasikan routing atau pindah halaman di aplikasi Flutter, dan juga dengan menggunakan arsitektur MVC atau model view controller. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.